Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Ibu Nuri Aslami MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Concept of Leadership and Teamwork. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teori kepemimpinan pada dasarnya menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin mampu mempengaruhi perilaku, sikap, serta kinerja pengikutnya dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk menafsirkan situasi, memilih tujuan, mengorganisir aktivitas kerja, serta menjaga hubungan kerjasama yang produktif. Artinya, kepemimpinan tidak sekedar memegang posisi atau jabatan, tetapi juga menyangkut bagaimana seseorang pemimpin dapat membangun interaksi sosial yang mendorong pencapaian tujuan di dalam organisasi. Hubungan antara kepemimpinan dan kerjasama tim itu sangat erat, karena keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya soal mengarahkan, tapi juga bagaimana seorang pemimpin mampu mengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mau bekerja sama. Materi selanjutnya membahas tentang strategi membangun kepemimpinan efektif dan tim yang solid. Pertama, strategi membangun kepemimpinan. Kepemimpinan perlu dibangun dengan strategi yang terencana agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sayangnya, banyak organisasi yang tidak menyadari pentingnya keterkaitan antara strategi kepemimpinan dan strategi bisnis. Adapun poin-poin pentingnya. Yang pertama itu penugasan pekerjaan. Itu memberi pengalaman belajar langsung, baik lewat pekerjaan rutin maupun proyek tertentu. Yang kedua, pengalaman belajar tambahan. Mengikuti kursus internal dan eksternal sesuai kebutuhan posisi. Yang ketiga, pembelajaran tim. Lintas fungsi bisa melatih kerjasama antar bagian agar lebih efektif. Kedua, ada strategi membangun tim yang solid. Tim yang efektif dapat dinilai dari 3 hal. Pertama, hasil kerja. Yang kedua, kepuasan anggota. Dan terakhir, pembelajaran bersama. Agar tim solid, pemimpin dan anggota perlu memperhatikan hal-hal, yaitu membangun kepercayaan dan saling menghormati, dasar kerjasama yang sehat. Yang kedua, menyamakan ekspektasi, menyatukan tujuan dan komitmen tim. Yang ketiga itu ada namanya komunikasi terbuka, memberi ruang untuk ide, pendapat, dan solusi. Materi berikutnya tentang tantangan dalam kepemimpinan dan kerjasama tim. Pertama, tantangan kepemimpinan. Peran pemimpin tidak pernah statis, melainkan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi pemimpin, yaitu pertama, perubahan cepat. Pemimpin harus fleksibel, adaptif, dan siap menghadapi dinamika baru. Ada tantangan dalam kerja sama tim. Tim juga menghadapi banyak hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Beberapa tantangan yang umum terjadi. Pertama, komunikasi kurang efektif, pesan tidak jelas atau gaya komunikasi berbeda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kami. Nah, konsep kepemimpinan dan kerja sama tim lebih mudah dipahami melalui contoh nyata dalam organisasi. Studi kasus menunjukkan bahwa teori tidak hanya terakhir pada konsep, tapi tampak dalam dinamika tim saat menghadapi tantangannya. Nah, penelitian menurut Jim Kema dan kawan-kawannya menemukan sebagian besar tim hanya berbagi informasi, sedangkan tim yang mampu berkonflik konstruktif dan menciptakan ide baru memiliki pimpinan atau pemimpin yang fleksibel serta terbuka pada partisipasi. Nah, dari pembahasan
pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dan kerjasama tim, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh visi dan misinya yang jelas, tapi juga sinergi antara pemimpin dan anggota tim. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam memberikan arahan, motivasi, serta menjadi teladan bagi anggota timnya. Sementara kerjasama tim ini pun menciptakan energi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang mampu beradaptasi dengan situasi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel serta mendorong komunikasi terbuka akan memperkuat kekompakan dan meningkatkan kinerja timnya. Dan dengan demikian, kepemimpinan dan teamwork merupakan dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam mencapai efektivitas